Halo saudaraku sehobi, satu nusa satu bangsa dari hobi yang sama kita menjadi saudara. Untuk saudaraku sehobi yang ada di mancanegara sana, dari hobi kita menjadi keluarga pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi saya ucapkan untuk saudaraku semua. Sehat selalu, sukses terus, dipermudah untuk mencari rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Saudaraku sehobi, di sini kalau diceritakan tukang batu nipu itu udah biasa ya, udah lumrah, nggak ada yang amazing. Namun jika tukang batu tertipu batuan sintetik, nah itu baru amazing. Mau tahu keseruannya, ceritanya seperti apa? Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya biar kami cepat terkenal dan saudaraku Sobi nggak ketinggalan untuk informasi update tentang dunia perbatuan. Sekarang kita lanjut. Saudaraku Sobi, di sini udah ada sekantong plastik batuan yang kukira permata namun hanya aksesoris semata. Nah, disinilah asiknya kita review, kita bahas saudaraku Sobi. Kita buka dulu ya. Nah, teruntuk saudaraku Sobi, ini udah kita gelar. Jadi buat saudaraku Sobi semua, sekedar informasi aja. Saya sama seperti saudaraku Sohobi. Jadi, pernah nggak ada saudaraku Sobi yang mempunyai pengalaman atau perihal sama? Jika emang ada, jangan lupa di-share-share serta dicoret-coret kolom komentarnya. Biar makin seru, makin asik, saudaraku Sobi. Pasti dong, kalau saudaraku Sobi dalam berburu batuan itu nggak selamanya mulus ya. Terkadang ada kerikil-kerikil modus ya. Dikarenakan apa? Faktornya tuh banyak saudaraku Sobi. Satu, kata keramat yaitu murah. Murah, carilah barang murah tapi nggak murahan. Faktor kedua, pengetahuan. Jadi pengetahuan akan batuan itu teramat penting ya. Carilah rekomendasi yang update untuk saudaraku Sobi agar tidak ada lagi nih. Yang poinnya di sini, jangankan saudaraku sehobi, saya pun juga kena gitu saudaraku sehobi. Dan saya nggak ngebahas oknum tersebut ya. Lebih baik kita meningkatkan pengetahuan kita akan batuan-batuan yang beredar di pasar dan yang akan kita jadikan koleksi. Jadi sederhananya begini saudaraku Sobi, akhirnya dari batuan dan perjalanan saya sampai menjadi tukang batu, bukan berarti mulus-mulus aja ya, nggak kesandung kerikil-kerikil dusta gitu ya, ada juga ya kan. Karena bagaimanapun itu saya tidak menyalahkan orang lain, biarlah ada yang bilang juga senior saya lu blow on gila Wan katanya. Ya kan, namun nggak apa-apa. Saya lebih baik evaluasi diri dan memperbaiki diri dengan mengupgrade keilmuannya. Oh, ini ciri-cirinya, oh ini karakternya batuan yang kategorinya sintetik namun dibuat melalui suatu proses hidrotermal ya, menggunakan proses sistem yang sangat tinggi dan akhirnya menyerupai batu asli gitu. Dan setelah saya evaluasi, semua dikarenakan apa? Harganya yang nggak worth it. Terus terangnya begitu, harganya yang tidak masuk akal. Saya juga pengen nyari batuan murah, bagus gitu, sama seperti saudaraku Sobi. Kalau emang mempunyai perasaan yang sama, sekali lagi dicoret-coret kolom komentarnya, biar makin rame dan makin seru. Jadi kita kasih contoh aja saudaraku Sobi. Seperti ini ya. Ini beberapa tahun silam gitu saya dapat. Dan waktu itu ya tarik, notabene saya nih masih penghobi batu seperti saudaraku Sobi semua. Saya bilang kok batu bersih banget ya kan, bagus, indah gitu. Dan setelah saya tanya ini harganya berapa, waktu itu saya udah beli ya sekian juta lah saudaraku Sobi. Karena tempo hari juga ada ringnya gitu. Kok mantep pisan gitu, ini apa ya kan.
Selalu dia jualnya sebagai Ruby Birma. Ini Ruby Birma, ini dari Bangkok, katanya dari Batu Luar. Waduh, saya tergoda dong ya kan, asal British saya mulai nih ya kan, nggak apa-apa ya kan, bukan produk lokal, yang penting produk luar negeri, karena emang zamannya eranya waktu itu asal British banget lah. Namun dari akibat lemahnya pengetahuan saya ya saudaraku Sobi ya, akhirnya saya banyak dapat yang batuan-batuan yang kita kenal sebagai catam, namun dia bukan glass atau man-made. Jadi tolong dibedakan ya. Ini ada yang pernah saya lab, beberapa yang semalam saya bawa live streaming, itu jatuhnya sintetik. Sintetik korondum gitu. Jadi kalau andai kata glass dan man-made, itu lebih murah ya, kualitasnya beda ya. Kualitasnya beda. Ini jadi satu material dibuat dari limbah ataupun satu batuan yang konotasinya menggunakan suatu proses dengan teknologi tinggi, dilebur model abu rokok, terus dibangkitkan dan disesuaikan dengan warna yang diinginkan oleh pasar atau market. Jadi sekarang marketnya seumpama lagi musimnya warna oranye. Wah, dia bisa bikin tuh oranye. Marketnya lagi kepengen atau lagi rame warna biru, dia hadirkan warna biru juga. Marketnya lagi rame batuan warna kuning, kuning dia produksi. Alih-alih sebenarnya begini loh, ini sih tolong digeser ya untuk persepsinya ya, atau literasinya atau pemahamannya digeser sedikit aja. Digeser, orang luar negeri atau orang bule sangat mendukung adanya go green. Makanya perkara suatu hal batuan murah mahalnya itu tuh suatu halnya yang relatif, bukan subjektif ya, bukan kewajiban gitu. Jadi tergantung dari kantong masing-masing atau tolak ukur dalam suatu mengeluarkan budget hobi, itu tergantung saudaraku hobi semua. Nah, di sana tuh mendukung banget go green. Bayangkan kalau batuan asli seperti safir, clean seperti ini, dan sekarang udah masuk ke barang industri ya, ada jam tangan, walaupun itu sama-sama lab grown ya. Namun yang perlu diingat itu materialnya juga safir. Jadi udah masuk kategori barang-barang industri. Makanya lab-lab created ini atau lab grown ini nih dibuat emang untuk mendukung go green ya. Jadi bijaksananya seperti itu ya, literasinya tolong digeser dikit untuk pemahamannya. Namun di lain sisi, kita sebagai penikmat atau sebagai penghobi maunya batuan bagus, murah gitu. Sekedar informasi dan selalu saya ingatkan untuk saudaraku hobi, pedagang itu tahu sebenarnya harga berapa yang harus dipantaskan akan kualitasnya, harga berapa untuk batuan yang dihadirkan menjadi koleksi. Jadi jangan pernah tergiur atau mengalami hal yang sama lagi seperti saya. Dan akhirnya batuan-batuan ini nih yang udah saya punya dari beberapa tahun ke belakang ya kan, hampir 8 tahun ke belakang, itu akhirnya saya sesuaikan atau saya fungsionalkan hanya sebagai aksesoris saudaraku hobi. Karena bagaimanapun dia tampak indah ya, dia tampak indah juga gitu saudaraku hobi, karena emang dibuat dari sebuah material atau limbah batu tertentu dan warnanya disesuaikan. Dan bayangkan jika emang kalau ada batuan blue sapphire dengan clarity seperti ini, masa sih cuman dijual ratusan ribu atau belasan juta dengan berat sekian karat? Bukannya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kita nggak bicara making more possible ya. Jadi kita bicara yang real dan faktanya aja. Nggak mungkin lah kalau andai kata ini beratnya 4 karat, Vivid Royal Blue, terus Clarity oke, meja lebar kayak gini. Berapa? Murah kok, cuman 7 juta, 8 juta. Wih, jangankan saudaraku hobi, saya juga mau, maksudnya. Bukan perkara kita bicara nggak ada yang nggak mungkin, ya kan. Namun tetap aja, seumpama orang tersebut beli 10 juta. Kalau andai kata dia harus jual, saudaraku hobi kenal dan relationship-nya itu baik, bagus. Bukan yang ujuk-ujuk baru kenal gitu.
itu kemungkinan 8 juta pun dikasih, ya kan. Kalau 7 juta mungkin dia nahan-nahan dulu, dan dia pasti berkata, tolong tambahin lagi karena saya lagi ada keperluan. Jadi andai kata rugi, ruginya nggak banyak gitu. Tapi kalau ujuk-ujuk ada yang nawarin, bos, Blue Sapphire bos, Royal bos, begini, gini, gini gitu. Tiba-tiba berapa, ya kan? 8 juta bos, masih nego. Wih, siap-siap saudaraku Sobi, bakalan kembali lagi ke zaman jahiliyah. Karena saya pun juga begini yang ngerasain banget untuk zaman jahiliyah, zaman tersebut ya. Jadi untuk hawa nafsu dan controlling, tapi pengetahuannya nggak mumpuni gitu saudaraku Sobi. Akhirnya begini. Namun saya juga nggak pernah menyesali batuan yang sudah saya koleksi, walaupun saya tahu ini sintetik. Dan akhirnya saya menghargai setelah saya tahu, oh ternyata untuk batuan aslinya itu dengan kualitas yang sama seperti sintetik, harganya teramat mahal sekali. Oke, saudaraku Sobi, mohon dipahamin konten ini ya kan. Jadi singkatnya, intisari dari percakapan kita ini, tolong saudaraku mengerti ya kan. Ada harga, ada rupa, ada kualitas, ada harga pasti yang dibayarkan. Jadi perkara murah mahalnya itu suatu hal yang relatif dan sifatnya enggak subjektif karena masih ada negosiasi. Biasakanlah sekarang jangan membuli gitu. Sekarang sama-sama belajar biar kita lebih tahu lagi, cari referensi-referensi lain. Karena batuan yang layak dikoleksi itu pasti ada harga yang dibayarkan untuk sebuah kualitas. Dan jangan lagi berkata, oh mahal. Dan rata-rata begini loh saudaraku Sobi. Sama, kita juga memiliki ekspektasi yang sama ya. Kita maunya bagus, bersih, murah gitu. Nah murahnya ini nih sifatnya juga nggak subjektif. Sifatnya relatif ya. Jadi tolong dimengerti ya. Dipastikan dulu batuan tersebut asli. Terus dapatnya juga untuk relasi hubungannya terhadap penjualnya itu siapa dan kredibilitasnya gimana, lanjut ke labnya, dan itu tolong dipahamin ya. Oke, saudaraku Sobi, sekian untuk today ya, anggap aja ini sharing point ya. Dan tetap waspada, tetap berhati-hati ya kan, karena nggak setiap batuan yang bagus dan layak dikoleksi itu asli. Namun jika emang udah kejadiannya kayak gini nggak usah disesali, kembalikan ke sesuai fungsionalnya yaitu aksesoris. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share jika emang merasa konten ini bermanfaat. Saya akhiri, salam satu hobi.